Salam damai, gembala baik dan murah hati, sahabat Oase Rohani Katolik. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda hari ini. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Julius Edianto MSF, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Edi. Saya Bernadette Marita akan menemani beliau sampai dengan di penghujung acara nanti. Sebelumnya marilah kita menyapa salam damai kepada Romo yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Mbak Marita, salam damai untuk kita semua. Ya, puji Tuhan. Romo sehat? Sehat, puji Tuhan. Mbak Marita bagaimana? Sehat Romo, puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Edi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang selalu kau curahkan bagi kami tiada hentinya. Kami bersyukur ya Bapa karena kami boleh masuki pekan suci di mana kami semakin kau ingatkan akan kuat kuasa-Mu, akan karya keselamatanmu yang kau nyatakan melalui Putramu Yesus Kristus. Bapa, kisah sengsara putramu adalah bukti kesetiaan putramu bagi engkau sendiri juga bagi kami. Maka mampukanlah kami ya Bapa agar juga selalu setia kepadamu karena engkau tidak pernah mengkhianati kami. Engkau selalu setia pada kami. Maka biarlah permenungan kami pada hari ini semakin mendorong kami untuk berani setia selalu kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, dalam nama Yesus, bertekuk lututlah setiap lutut di surga dan di bawah bumi, sebab Yesus telah wafat, bahkan wafat di salib. Maka Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Bacaan dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku waktu Engkau berkenan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku waktu berkenan. Karena Engkaulah ya Tuhan, aku menanggung cela. Karena Engkaulah
noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumahku menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku waktu berkenan. Cela itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku waktu berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang ada dalam tahanan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku waktu berkenan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 26 ayat 14 sampai 25 yang akan disampaikan oleh Romo Edi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki, kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu." Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dialah yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang harus pergi
sesuai dengan yang tertulis tentang Dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Edi untuk kita semua. Silahkan Romo. Terima kasih Mbak Marita. Sahabat Oase Rohani terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita bersyukur karena sekarang kita sudah masuki dalam pekan suci. Minggu lalu kita merayakan sama-sama Minggu Palma. Ya. Bagaimana Mbak Marita merayakan Minggu Palma? Meriah di gerejanya? Meriah, Romo. Ya, Minggu Palma kita diajak untuk merenungkan kembali saat Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengundang di atas ekor keledai tentunya. Semua orang menyambut Dia dengan sukacita. Hosana putra Daud sebagai rajanya tentunya. Namun apa yang terjadi? Setelah itu, setelah harapan mereka ternyata nggak terpenuhi, mereka akhirnya menjadi musuhi Yesus. Salibkanlah Dia, akhirnya berteriak begitu. Dan salah satunya adalah Yudas Iskariot yang hari ini akan kita renungkan bersama-sama kisahnya. Begitu. Ya Romo, bagaimana ceritanya ya Romo? Ya, untuk mengawali permohonan kita tentang Yudas Iskariot, saya ingin bercerita sebuah kisah yang menarik tentunya. Jadi saya punya seorang teman. Dia itu mempunyai sebuah motor tua tentunya. Karena motor itu dibeli ketika dia masih kecil. Motor pertama dari keluarga dia. Motor itu terus dirawat sampai sekarang sehingga motor itu sudah jadi motor kuno tentunya ya. Karena itu masih kecil lah. Banyak orang kagum dengan motor itu. Dan mereka ingin membeli motor itu. Dengan harga berapapun dia akan memberi. Namun rupanya teman saya itu mengatakan, enggak akan saya jual. Padahal sebenarnya dengan uang penjualan motor itu dia bisa beli motor yang lebih besar, yang lebih baru. Namun dia mengatakan, enggak akan saya jual. Karena motor ini punya nilai yang begitu besar bagi saya dan bagi keluarga saya. Motor inilah yang memberi kami kebersamaan, sukacita dengan ayah, ibu, dan kakak adik dengan naik motor ini. Maka sampai kapanpun, it's not for sale. Nggak akan saya jual. Iya, sayang sekali dia dengan motornya itu ya. Iya, sayang tentu. Kenapa? Karena kan kita tahu ya bahwa setiap orang mempunyai sesuatu benda yang sangat disayangi. Karena sayang karena bernilai tinggi. Ada ikatan yang kuat dengan benda itu. Maka pasti dia akan merawatnya, pasti dia akan menjaganya, dan pasti dia akan terus-menerus ingin dekat dengan benda itu. Tidak akan menjualnya. Itu apapun. Mungkin Mbak Marita punya sesuatu yang akhirnya yang disayangi, dirawat, dan mungkin kalau ada orang minta atau bahkan ingin membelinya, pasti nggak akan diberi ya tentunya. Kenapa? Karena ikatan batin, karena sayang itu, karena benda itu dianggap punya nilai yang sangat tinggi, sehingga yang lain dianggap lebih rendah. Seperti itu. Dengan cerita ini, akhirnya kita bisa merenungkan kisah dari Yudas Iskariot tadi. Mbak Marita terkasih dalam Kristus, dan juga sahabat Oase terkasih, tadi kita mendengar dalam kisah Injil bagaimana Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 rasul yang selalu bersama-sama dengan Yesus, mengikuti Yesus kemana Yesus pergi, akhirnya dia memberontak, dia mengkhianati. Maka pertanyaannya adalah, mengapa dia sampai berbuat begitu? Tentu permenungan Yudas Iskariot mengajak kita semua, bahwa zaman sekarang pun juga ada, mungkin sudah ada Yudas Iskariot yang baru, dalam bentuk yang berbeda tentunya. Oleh karena itu pertama-tama kita ingin mengetahui siapa sih Yudas Iskariot, gitu loh. Karena mungkin banyak orang yang tahu hanya dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus atau para rasul ya. Namun ada beberapa yang menarik yang bisa kita lihat. Yudas berasal dari bahasa Ibrani, Yuda atau Yehuda.
yang artinya bersyukur. Atau juga bisa diartikan sebagai bentuk pujian. Nama yang bagus sebetulnya Romo ya. Nama yang bagus tentunya. Karena Yehuda adalah tokoh yang bagus tentunya. Kemudian Iskariot itu bisa diterjemahkan beberapa hal. Iskariot bisa diterjemahkan sebagai Kariot, nama sebuah desa. Itu berarti menunjukkan di mana Yudas berasal. Kariot adalah sebuah desa yang terletak 15 mil dari kota Hebron di daerah Yudea, di Israel tentunya. Maka Yudas Iskariot berarti Yudas yang berasal dari desa Kariot. Seperti itu ya. Namun juga ada terjemahan yang lain yang mengatakan bahwa Iskariot itu berasal dari kata Sika, yang artinya orang yang mempunyai belati. Orang yang memberontak, yang punya keahlian membunuh. Seperti itu. Mungkin bisa diterjemahkan bagaimana orang ini kejam, yang nantinya menggambarkan bagaimana pengkhianatan dari Yudas sendiri. Kemudian yang ketiga adalah diambil dari bahasa Aram. Iskariot artinya orang yang hidupnya berpura-pura atau pengkhianat. Tepat berarti artinya ya. Ya artinya dengan berbagai terjemahan tadi kita bisa menerjemahkan bahwa Yudas Iskariot adalah Yudas yang berasal dari Iskariot yang jadi pengkhianat, seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Dan akhirnya kita tahu bahwa yang menarik adalah nama Yudas Iskariot itu juga dikenal di kalangan orang Kristen yang lain, juga di kitab orang Muslim. Yudas yaitu adalah Yohanes atau Yahya dan Petrus, seperti itu ya. Dan Yudas sendiri tentunya ada tiga nama yang dikenal oleh orang Muslim, yaitu Yohanes, Petrus, dan juga Yudas sendiri, seperti itu ya. Kemudian juga kita tahu Yudas adalah rasul yang dipercaya untuk mengelola keuangan para rasul waktu itu. Dan dalam Yohanes bab 12 ayat 6 dikatakan dia ada bendahara yang nggak jujur, dikatakan mencuri keuangan dari para rasul. Lalu yang fakta terakhir adalah bagaimana akhir hidup dari Yudas itu sendiri. Dalam Injil Matius bab 27 ayat 3-10 dikatakan bagaimana Yudas akhirnya membunuh diri dan mengantungkan diri di sebuah pohon. Sebuah akhir hidup yang tragis tentunya. Ya itulah fakta-fakta dari Yudas Iskariot yang mungkin semakin membantu kita memahami siapa dia sebenarnya. Baik, kalau kita menceritakan bagaimana kisah pengkhianatan ya. Kalau kita baca di ayat 3 di bab 26, dikatakan bagaimana para imam kepala yang sudah benci pada Yesus, dan mereka merencanakan ingin menangkap Yesus. Namun mereka nggak punya atau nggak tahu caranya bagaimana menangkap Yesus. Mungkin juga nggak berani atau juga seperti itu. Maka apa yang dilakukan oleh Yudas ketika dia datang dan bertanya, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Bagi para imam kepala, ini sebuah solusi dari kebingungan mereka bagaimana menangkap Yesus. Dan kita lihat di sini dari Yudas. Yudas berinisiatif untuk menemui para imam kepala. Artinya Yudas punya rencana tersendiri. Pengkhianatan Yudas bukan karena ia ditawari uang oleh imam kepala, namun Yudas sendiri yang datang kepada mereka tanpa diundang. Ya, maka pertanyaannya adalah apa yang mendorong Yudas untuk menemui para imam kepala? Ya, kira-kira apa kira-kira? Apa ya, Mo ya? Ya, banyak hal ya, banyak tafsiran yang mencoba memahami mengapa Yudas berbuat demikian ya. Kalau saya membaca sebuah tafsiran, dan ini menarik adalah ini dihubungkan dengan peristiwa ketika Yesus diurapi oleh wanita dengan minyak yang harum di Injil Matius bab sebelumnya. Namun saya ingin baca paralelnya di Injil Yohanes bab 12 ayat 6 tadi. Dikatakan bagaimana Yesus menyindir bahwa Yudas sudah berbuat kecurangan.
Dan Yudas mengkritik, untuk apa sih kamu lakukan itu? Toh sayang, mendingan untuk orang miskin. Iya. Namun Yesus mengatakan, Yesus menyindir dia karena orang kecil nggak ada di hatimu. Karena Yesus tahu bahwa Yudas mencuri uang dari para rasul. Dan ini adalah situasi yang sungguh Yudas rasakan. Maka dalam tafsiran itu dikatakan bahwa Yudas nggak ingin para murid tahu semuanya. Yang tahu baru Yesus. Maka dia mencari cara bagaimana menutupi kesalahan pencurian tadi dengan menyerahkan Yesus kepada para imam kepala. Itu ya. Ya itu tafsiran dia. Ya, Pemikiran ya. Ya waktu itu ada di kepala Yudas ya. Mungkin juga karena juga dia pengen juga punya uang. Kenapa? Karena kan apa yang ditawarkan oleh imam kepala 30 keping perak itu bernilai tinggi. Kenapa? Pada zaman dulu 30 sikal itu sama dengan 120 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari. Berarti itu uang kerja selama 120 hari, 4 bulan. Berarti uang yang banyak tentunya. Dan disinilah akhirnya Yudas menyerahkan Yesus demi kepentingannya sendiri. Artinya bahwa imannya, kasihnya kepada Yesus menjadi sesuatu yang lebih rendah dibanding kepentingan sendiri, yaitu uang dan juga menutupi kesalahan tadi. Sehingga akhirnya dia berani mengorbankan Yesus. Berani menjual Yesus untuk kepentingannya sendiri. Itulah peristiwa yang dialami oleh Yesus akibat pengkhianatan dari Yudas tentunya. Nah, itu terkasih dalam Kristus, tentunya juga para sahabat oase rohani terkasih. Menarik di sini adalah peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot terjadi ketika Yesus mengadakan perjamuan Paskah. Tradisi Yahudi tentunya ya. Pada waktu itu kan semua orang Yahudi merayakan Paskah Yahudi di hari pertama hari raya roti tak beragi. Apa itu hari raya roti tak beragi? Itu pada awalnya adalah merupakan pesta para petani yang bersyukur atas panenan dan mempersembahkan kepada Allah dengan makan roti dan beragi. Namun akhirnya dalam pengembangan digabungkan menjadi satu dengan Paskah. Paskah dirayakan setelah hari raya roti tak beragi. Maka hari pertama roti tak beragi adalah hari Paskah. Dengan makan roti tak beragi tentunya. Maka di sini sebenarnya ada 2 hal yang ingin diungkapkan. Yang pertama adalah mengingatkan bangsa Israel bagaimana penderitaan mereka. Karena pergi tergesa-gesa dari Mesir, sehingga mereka nggak punya persiapan, mereka hanya membuat roti tak beragi. Suasana prihatin, suasana keterbatasan yang mereka alami. Namun yang kedua adalah mereka diajak untuk bersyukur atas kehidupan baru. Kegembiraan sukacita karena boleh hidup di tanah airnya kembali. Dari masa penjajahan atau pembuangan di Mesir, hidup baru di tanah airnya kembali. Sukacita kembali di sini. Oleh karena itu, disinilah akhirnya ini mengingatkan kita semua atas olah rohani kita di masa Prapaskah. Pantang dan puasa itu pasti kan tidak mengenakan ya. Kita mengurangi, kita meninggalkan sesuatu yang selama ini kita lakukan. Kita prihatin, kita hidup sederhana. Namun sesuatu yang tidak mengenakan itu untuk tujuan yang mulia. Hidup baru yaitu pertobatan kita di Paskah nanti. Itulah sebenarnya mengapa konteksnya di sini adalah Yesus mengadakan perjamuan Paskah di hari pertama hari raya roti tak beragi. Dari keprihatinan itu akhirnya menuju pada sebuah kemuliaan. Yesus harus menderita dulu untuk menuju kemuliaannya dengan kebangkitannya, seperti itu. Terima kasih Romo. Bagaimana kelanjutannya sahabat oase rohani Katolik? Kita berhentikan dulu bagian pertama ini dan kita resapkan dalam hati sanubari. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Masih ada bersama Anda Romo Julius Edianto MSF atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Edi. Dan saya Benedict Marita akan menemani Romo Edi dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan bagi Anda yang ingin mengirimkan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau dapat Anda kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Edi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, bagaimana kelanjutannya Romo? Ya, tadi kita bersama-sama mencoba memahami mengapa Yudas Iskariot berkhianat ya, dengan motivasi-motivasi tadi ya. Sekarang saya mengajak kita semua untuk merenungkan nilai-nilai apa yang ada di balik itu semua. Tentu nilai-nilai yang positif ya, yang kita ambil dari pengkhianatan Yudas itu sendiri ya. Tentu pertanyaannya adalah, mengapa Yesus yang tahu apa yang dilakukan oleh Yudas membiarkannya? Iya, yang mau mengapa membiarkan itu terjadi. Tadi dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan Yesus tahu itu adalah Yudas. Lalu mengapa, pertanyaan adalah, dia membiarkan diri dikhianati oleh Yudas? Kan dia bisa, Yesus punya pilihan tentunya ya tentunya. Maka untuk menjawab ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bagaimana relasi kita dengan Allah tentunya. Tentu Allah yang berinisiatif mengasihi kita dengan berbagai rahmat-Nya. Allah mewahyukan dirinya tentunya dengan berbagai cara dan rahmat-Nya. Dan tentu Allah juga merindukan manusia menjawabnya. Namun karena kita sebagai ciptaan yang paling sempurna, kita diberi kebebasan untuk menjawab tawaran kasih Allah itu. Allah tidak pernah memaksa kita menjawab itu. Maka ketika Allah menawari kasih itu, dan manusia dengan kebebasannya menjawabnya dengan iman, itu berarti terjadilah relasi antara Allah dengan umat. Tentu sebagai umat beriman, jawaban itu diungkapkan dengan ketaatan, dengan kesetiaan, juga dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan tentu akhirnya menempatkan iman sebagai yang pertama dan utama dalam hidupnya. Maka kalau kita kembali pada pertanyaan tadi, mengapa Yesus sepertinya membiarkan ia dikhianati oleh Yudas? Disinilah menariknya. Yesus sudah 3 kali dalam peristiwa sebelumnya menubuatkan putra manusia harus menderita. Karena Yesus tahu bahwa penggenapan rencana keselamatan Allah harus ia alami dengan salib. Maka di sini kalau kita ingat bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani, di situ Yesus bergulat pilihan. Aku mau setia pada perutusan dari Allah Bapa, lalu untuk itu aku harus menderita, wafat, disalib, gitu loh. Atau aku berhenti, cukup berhenti meninggalkan perutusan itu dan nggak jadi menderita. Maka kita lihat bahwa peristiwa pengkhianatan Yudas bagi Yesus adalah awal dari ketetapan dia untuk meneruskan perutusan itu. Ada 2 pilihan sebenarnya. Dia mengatakan, cukup, aku nggak mau meneruskan perutusan itu. Dan mengatakan, hei, ini loh Yudas yang berkhianat. Pasti para murid lain akan membantu dia. Dan akan membelanya tentunya. Dan dia akan bersembunyi melarikan diri. Atau pilihan yang lain adalah dia setia meneruskan perutusan itu, dan Yesus memilih yang kedua ini, setia dengan perutusan itu, maka dia membiarkan Yudas berkhianat sebagai awal dari kisah sengsaranya. Besok mulai Kamis Putih, Jumat Agung, itulah titik krusial bagaimana putra manusia menderita. Titik krusial bagaimana rencana keselamatan Allah mulai tergenapi. Karena kasihnya pada Allah Bapa,
sebagai utama dan pertama, dia meninggalkan yang lain. Rasa takut, takut kematian, penderitaan, itu bagi Yesus nomor 2. Yang utama adalah iman atau kasihnya pada Allah Bapa. Kalau Yudas, bagaimana? Yudas yang karena pengen terhindar dari hal yang buruk, karena ketahuan mencuri tadi, atau karena ingin punya harta, sehingga itu yang utama bagi dia. Imannya, kasihnya pada Yesus yang selama ini ada, jadi nomor yang kesekian. Karena dia memilih dirinya sendiri, apa yang dia perlukan, maka dia berani mengorbankan imannya, kasihnya kepada Yesus, sehingga akhirnya dia menemui imam kepala, menjual Yesus demi keselamatannya sendiri. Karena bagi dia itu nomor pertama. Maka dia berkhianat. Lalu kalau kita baca pada bacaan pertama, kisah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu adalah nabi besar ya tentunya ya, yang hidup pada zaman pada abad 750 sebelum Masehi, tahun 750 sebelum Masehi. Yesaya sendiri artinya berarti Allah sumber keselamatan. Dan bagaimana dia sebagai juru bicara Allah diutus untuk mengingatkan bangsa Yehuda atau orang Israel agar bertobat dan berani bersandar kepada Allah. Bacaan yang hari ini konteksnya adalah bagaimana bangsa Israel sedang dalam ancaman dari bangsa Asyur. Mereka ketakutan, mereka ngeri, khawatir keselamatannya. Maka Yesaya mengajak mereka untuk berani bersandar kepada Allah. Allah lah seorang penolong sejati. Lalu dalam bacaan tadi katakan bagaimana Yesaya mengatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah penolong aku. Yesaya dalam mewartakan kenabiannya mengalami banyak penderitaan, tantangan, dan ancaman. Melihat ketidakadilan, melihat bagaimana raja-raja bangsa Israel waktu itu jauh dari Allah, maka Yesaya menegur mereka, dan akibatnya para raja memusuhi mereka. Dan akhirnya bahwa Yesaya mati akibat kejaman Raja Manasye. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesaya punya pilihan antara tugas kenabian yang ia terima dari Yahweh, dari Tuhan, dengan keselamatan dia akibat ancaman dari para raja Israel yang marah. Pilihan lagi. Namun Yesaya memilih yang pertama, setia pada tugas perutusan sebagai nabi, sehingga akhirnya dia menderita dan akhirnya mati. Karena perutusan sebagai nabi itu adalah yang utama dan pertama. Dia berani mengorbankan nyawanya. Seperti Yesus tentunya. Seperti Yesus ya, tentunya kisahnya seperti itulah. ya. Jadi kita diingatkan di sini dari peristiwa pengkhianatan Yudas. Kita diingatkan bahwa hidup ini itu selalu ada pilihan. Kita yang mengaku dirinya umat beriman, kita diajak memilih. Apakah kita memilih iman sebagai utama yang pertama hidup kita, atau memilih kedagingan kita, atau keduniawian yang mungkin selalu hidup kita, selalu merongrong kita. Oleh karena itu, kita diingatkan, zaman sekarang, jangan-jangan kita sudah menjadi Yudas Iskariot. Iya, betul. Faktanya banyak ya seperti itu ya. Banyak orang yang demi jabatan, yuk kamu jadi saya angkat jadi ketua ini ya, tapi kamu harus meninggalkan Kristus ya. Banyak orang yang akhirnya meninggalkan Kristus demi jabatan. Dan juga orang yang di pekerjaan atau harta kekayaan, semua diikuti dengan meninggalkan Kristus. Juga banyak hal seperti itu. Akibatnya memang akhirnya banyak orang yang tergoda karena kalah dengan keduniawian, dengan kedagingan itu, akhirnya menempatkan iman kepada Yesus sebagai yang nomor 2 atau sekian. Yang pertama adalah harta, kekayaan, kedudukan, dan mereka berani menjual itu. Tapi juga kita bersyukur bahwa faktanya banyak orang juga itu memilih
Yesus sebagai utama pertama ya. Para martir Santo Santa kan mereka adalah orang-orang yang memilih Yesus yang utama dan pertama. Saya mengorbankan nyawanya. Zaman sekarang pun banyak. Ada tokoh-tokoh yang zaman sekarang tokoh modern, contohnya Suster Teresa dari Kalkuta. Bagaimana dia memilih Yesus dan akhirnya dia mau menderita dengan cara seperti itu. Atau banyak martir-martir yang zaman modern banyak sekali ya. Atau mungkin yang siapa yang kita yang anak muda yang Kurtis itu ya. Itulah seperti itu kan, artinya dia menggunakan imannya mengalahkan mungkin remaja-remajanya demi iman, seperti itulah. Banyak santo-santa itu adalah orang-orang yang menempatkan Yesus atau iman kepada Allah sebagai yang pertama dan utama. Pertanyaan adalah, pernah nggak Mbak Marita jadi Yudas Iskariot dalam hidupnya? Pernah rasanya Pernah rasanya. Bisa sharing nggak? Nggak apa-apa kalau mau sharing. Kapan ketika Mbak Marita menjadi Yudas Iskariot di zaman modern ini? Saya dihadapkan suatu pilihan. Harus mengikuti Yesus atau seperti Yudas Iskariot mengkhianati Yesus Ya, saya dihadapkan suatu pilihan, ditawari suatu pekerjaan yang menguntungkan buat saya, yang membuat saya lebih maju begitu, tetapi saya harus mengkhianati Yesus. Itu yang membuat saya kepingin mendapatkan pekerjaan itu, mengkhianati Yesus, tapi kemudian saya sadar bahwa hal itu nggak baik untuk saya. Saya tetap mengikuti Yesus akhirnya. Ya, tentu menjadi Yudas jam sekarang tidak harus yang luar biasa seperti itulah. Contohnya gini, kita kalau mager, malas gerak ya. Contohnya ada undangan pertemuan APP, kan sekarang kita pasca Prapaskah ya. Kita tahu bahwa kita diundang, namun kita lebih memilih nongkrong dengan teman-teman. Artinya kita menempatkan sukacita nongkrong teman-teman itu yang utama dibanding iman kita melalui pertemuan APP itulah. Itu sebenarnya menjual iman dalam hal yang kecil tentunya. Atau hal yang lain lah. Contohnya ketika ada orang ingin dibantu, minta pertolongan, kita nggak membantu. Atau juga ketika kita jatuh dalam dosa itu, mengingatkan kita semua adalah saat di mana kita menjual Yesus. Dosa itu berarti kita menempatkan kedagingan kita, keduniaan kita sebagai utama dan pertama, sehingga kita menjual, mengorbankan iman kita kepada Allah. Semua dosa pun itulah. Atau mager ya ya. Harusnya ke gereja pagi jam 6 bisa ke gereja saya. Tapi ada perasaan malas ingin melanjutkan tidur. Saya memilih melanjutkan tidur. Itu jadi Yudas Iskariot zaman sekarang dalam arti seperti itu ya. Karena kita lebih memilih kenikmatan tidur daripada iman kita tentunya. Kalau sakit beda ya, kalau sakit ya tentunya lah. Seperti itulah. Ya sekarang ini memang godaan menjadi Yudas Iskariot begitu kuat sekali ya. Maka bagaimana caranya kita untuk tetap memilih Yesus sebagai utama dan pertama? Kita mungkin bisa melihat apa yang ditulis Yesaya. Dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya sadar bahwa Allah terus berbicara. Dan Allah membantu dia untuk membuat dia peka akan bimbingan Allah. Sehingga dia sudah setia dan memilih setia pada Allah. Saya pikir juga kita seperti itu. Allah selalu berbicara kepada kita setiap hari melalui berbagai cara. Maka Allah pun membantu kita untuk mempertajam pendengaran kita. Untuk mendengarkan suara Allah. Untuk mendengarkan suara hati yang selalu mengajak kita semua untuk memilih Yesus, iman kita kepada Allah sebagai yang utama dan pertama dalam hidup kita. Dengan selalu mendengarkan suara Yesus, kita tidak pernah akan menjual iman kita demi kedagingan atau demi kenikmatan duniawi yang selalu menggoda kita. Seperti itu. Ya. Luar biasa sekali Romo. Romo, bagaimana cara kita menanggapi bila orang yang sudah sangat kita percaya mengkhianati kita, Romo? Mungkin kita bisa belajar dari Yesus tentunya ya. Bagaimana Yesus dikhianati tidak hanya oleh Yudas. Namun juga oleh bangsa Israel pada umumnya. Namun apa yang dilakukan Yesus? Di atas kayu salib mendoakan mereka
Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya kan kita ingat perintah mengasihi ya. Mengasihi itu tidak hanya pada sesama kita yang berbuat kebaikan, termasuk mereka yang berbuat kejahatan. Bentuk kasih itu adalah mendoakan. Doakanlah orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu perintah Yesus tentunya. Maka kalau ada orang mengkhianati, pertama adalah kita ingatkan baik-baiklah. Dan kita doakan. Dan jangan sampai kita membalas kejahatan yang kejahatan. Balaslah kejahatan dengan berkat dan doa. Itu. Iya, mau bagaimana caranya kita dapat menjaga dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita, Mo? Pertama adalah rasa syukur dulu. Kepercayaan berarti kita dianggap bisa. Syukur dan berterima kasih. Syukur itu membuat kita akhirnya berani bertanggung jawab. Dan jangan menganggap bahwa kepercayaan itu sebagai beban ya. Sebagai kepercayaan yang karena kita dianggap bisa dan mampu, akhirnya kita menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan kita tahu bahwa kepercayaan itu adalah maksudnya baik tentunya. Sehingga akhirnya kita menganggapnya sebagai sebuah kepercayaan karena kita dianggap mampu, kita dianggap bernilai, maka wujudkanlah apresiasi dari orang yang memberi kepercayaan pada kita dengan sebuah sikap tanggung jawab, rasa syukur tadi. Kalau tentunya kita mempercayakan pada orang karena kita menghormati, mengapresiasi orang itu tentunya. Maka jawablah apresiasi, rasa hormat atau juga kepercayaan itu dengan semangat syukur dan juga rasa tanggung jawab dengan menjalankannya sebaik mungkin. Seperti itu. Terima kasih Romo. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Julius Edianto MSF dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat melalui Romo Edi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kisah sengsara Putramu Yesus Kristus mengingatkan kami akan kesetiaannya, setia dalam putusan yang Engkau percayakan padanya, hingga Putramu Yesus rela menderita wafat di salib demi keselamatan kami semua. Ya Bapa, kami ingin menimba kesetiaan-Mu melalui peristiwa sengsara dan wafat Putramu Yesus Kristus. Biarlah peristiwa Paskah yang akan kami rayakan, Paskah yang mengingatkan kami kesetiaan Putramu, membuat kami pun juga mampu setia kepada Engkau. Jangan biarkan ya Bapa, kami kalah dengan kedagingan kami, dengan keduniawian kami, sehingga akhirnya kami berani mengorbankan iman kami padamu. Namun biarlah ya Bapa, rahmat Paskah yang Kau tawarkan bagi kami, rahmat kekuatan baru, hidup baru, menjadikan kami semakin setia kepadamu, karena Engkau selalu setia kepada kami. Sehingga akhirnya ya Bapa, Paskah bagi kami adalah hidup baru, di mana kami selalu menempatkan Engkau, iman kami kepadamu menjadi utama yang pertama. Dan akhirnya kami selalu menjadi umat-Mu yang setia, yang kami ungkapkan dalam doa dan juga dalam pelayanan kami. Berkatilah kami terus ya Bapa, agar kami menjadi umat-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Semoga kita semua, hidup dan pelayanan kita selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.